Shalom sahabat Bible Bee Channel dimanapun saudara berada, apa kabar? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara yang selalu setia mendukung pelayanan Bible Bee Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Allah. Oke, bagaimana kalimatnya Allah bukan dikatakan Allah? Nggak bisa tuh. Oke, jadi kalimat pania. Jadi kalimat pania bukan pania gitu. Bukan, kalau seperti gini contoh. Nih contoh si Agnes Monica kan ada di rumah tuh suaranya lagunya dia kalimat firman dia lah, seolah-olah dia itu firman lah. Itu akan nggak disebut Agnes itu. Loh, ini suara siapa? Agnes. Iya, suara kan. Nggak mungkin nggak disebut suara Agnes gitu. Iya, tapi bukan Loh, Agnes. jadi suara siapa? Contoh kayak Jadi kayak pertanyaan gini. saya itu lagu suara siapa? Enggak gini, kayak contoh gini. Saya mau minta tanda tangan ke si CD itu nggak bisa. Kan itu firman si Agnes itu. Saya kalau mau nyembah dia, bukan nyembah itu, kalau ke Agnes mah tanda tangan, mau minta tanda tangan nggak bisa. Itu bukan si Agnes, itu mah firmannya, jadi suaranya itu. Oke, jadi Quran itu apa Pak menurut Bapak? Suaranya. Quran itu menurut Bapak apa? Ini nih contoh. Quran itu menurut Bapak Jadi apa? nggak bisa aja jadi si Quran itu nggak boleh sembah. Ini Quran itu kayak gini. Itu bukan pertanyaan saya, Pak. Gini, kan dari tadi saya dengerin ya. Ini gantian ya. Jadi saya tanya, Quran itu firman Allah bukan? Firman Allah, kalimatullah. Tadi katanya giliran suara Agnes bukan Agnes. Giliran suara Agnes bukan Agnes. Giliran firman Allah itu gimana? Pertanyaannya berarti pertanyaan Agatha salah. Seperti gini, itu Quran itu Allah bukan, itu firmannya bukan Allah. Oke, saya tanya, firmannya Allah itu Allah tidak? Iya, kalau firmannya Allah itu bukan Allah, firman Oke. Allah. Jadi kalau misalnya, nih saya tunjukkan satu ayat ya. Ini Bapak yakin ya? Iya, ya. Yakin ya? Iya, ya. QS Toha ayat 14. Oke. Ini menurut Bapak ini apa? Maksudnya coba gimana sih? Nih. Enggak kebaca. Toha 14 ini firman Allah bukan ini? Enggak baca itu surat apa itu? Enggak kebaca, saya mah kecil. QS Toha ayat 14. Ini firman Allah tidak? Atau kalau yang di Quran itu firman Allah gitu aja. Iya. Itu di Quran Ini bukan. firman Allah tidak? Bukan, kan saya nggak tahu itu kalau Al-Quran pasti firman Allah gitu aja Iya, sih. ini Kalau surat Bimbel kan Toha. Bimbel mah ada suara. Kalau Iya. Bimbel kan ada suara Ini- Yesus, ada suara Yesus. Bentar ada dulu, itu Pak. campuran. Quran surat Toha ayat 14 ini firman Allah tidak? Satu firman Allah, kalau Quran mah itu kalau surat Quran Oke, dari Quran ya. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca nggak kebaca aja, firman-nya. nggak kebaca. Sesungguhnya aku adalah Allah. Firmannya sendiri udah bilang sesungguhnya aku adalah Allah. Loh, jadi Sesungguhnya gimana Allah, ini? bagaimana maksudnya? Lah ini firmannya sendiri Maksudnya apa ngomong. itu? Sesungguhnya aku adalah Allah. Salah Ini itu. firmannya Kayak sendiri. gitu. Ngerti Sudah kan? mengaku dirinya Allah. Terus Allah gimana? tuh. Enggak, itu ceritanya bukan gitu. Loh, kok ceritanya bukan gitu? Ya udah, ini gimana? Ini gimana? Nggak, bukan gitu bukan. Loh, ini Bagaimana tulisan. tuh kira kesat-sat. Itu firmannya sendiri bilang, bukan, sesungguhnya bukan. aku adalah Enggak, Allah. maksudnya Lo terus gimana seperti gini kalau lah, itu? seperti ini. Itu tertulis letter Muhammad Pak. kekasih Allah maksud apa tuh? Oh Enggak alah, bisa. gimana sih Pak? Itu tulisannya Kata, diingkari. ini. Berarti Quran surat Toha 14 itu salah.
bentar. Pak, ini dengerin satu-satu ya. Jadi Quran kesalahannya surat ya maaf aja, Toha. kesalahan. Sebentar. Berarti ini saya kan punya Quran. Berarti Quran surat Toha itu salah. Ya, bukan salah yang nafsirannya yang apa? Loh, nggak ada nafsir, yang nggak ada nafsir. apa namanya Ini saya ngasihkan punya yang Quran salah. sendiri. Cuman tafsir di sini nggak ada tafsiran. Maksudnya dari Quran itu. Udah, kamu baca sendiri ya. Kamu baca sendiri ya, karena ada di sini juga. Saya juga Quran pernah. itu ada cerita. Nih. Berarti Quran ini itu ada firmannya. cerita, jangan langsung Berarti. menyebab ke situ. Oke, sekarang saya tanya Pak. Gini aja. Pernah tidak Allah mengaku dirinya Tuhan? Nih, Tunggu. Kita nggak usah Nih, ke Quran. Pernah kayak tidak? apa? Oke, sabar. Apa? Pernah tidak Allah mengaku dirinya Tuhan? Kul huwallahu ahad, Allah sama Muhammad katakan Allah itu satu, kan dia ngaku Allah saya nih Oke. Allah itu satu. Itu tertulis katanya. di mana? Itu tertulis di mana? Di Quran, di Quran. Loh, berarti Quran itu Allah. Katakanlah aku adalah Allah yang esa loh. Nih, Terus makanya, gimana kamu salah? makanya nih kalau ini sekolahnya rendah atau tinggi nih, di sini nih kadang saya bikin ketawa sendiri itu bener serius. Loh. Bener. Gimana? Maaf aja bukan. Jadi gini, kayak gini di rumah saya kan saya mah penggemar Agnes nih, meskipun dia orang Nasrani tapi lagunya Loh, saya senang ini ya tadi. judul aja. Itu Diam dulu, Pak, diam dulu. Quran Dia itu contoh. sendiri, sabar, itu saya udah paham, saya udah terima Ayo, itu, ayo. saya udah terima itu. Ayo. Quranmu Ayo. sendiri dituliskan, aku adalah Allah di Quran surat Toha 14 tadi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Terus tiba-tiba kamu bilang Pak Ramon kita cerita kan jadinya kan gitu. Gua ada Lalu Allah gimana? Qurannya sendiri ngomong aku Allah, termasuk tadi Al-Ikhlas yang kamu sebutkan. Itu kalau kayak Giliran tadi ceritanya begini katanya Musa, enggak aku Allah. Aku Allah. Gini ya kata ya nih. Kayak gini, dia dulu saya mau cerita saya. Kan saya di rumah itu saya penggemar Agnes, kasih CD Agnes itu punya, ngerti nggak maksudnya? Saya pengen ketemu Agnes sih, pengen tanda tangan. Masa minta ke Firman itu kasetnya gitu, nggak bisa Gini, lah. Pak. Nah, Oke, jadi dengar, saya harus Pak. datang ke Jakarta. Oke. Saya harus datang ke Itu kan udah Jakarta kamu loh. ulang berkali-kali. Gantian. Iya. Kalau suaranya Agnes kan nggak bisa Firman jadi itu. manusia. Betul? Nah, Iya. bedanya dengan firman Allah saya itu bisa jadi manusia. Kalau firmannya Agnes, perkataannya Agnes, cuman jadi benda mati kaset. Sama seperti ini, firmannya Tuhanmu cuman bisa menjadi buku. Firmannya Tuhan kami jadi manusia. Oke. Dari pengen ketawa Nah gitu, itu, Pak. jadi Mbak, kalau jadi kamu pengen misal, ketawa saja. bentar, kalau kamu misal mau minta tanda tangan sama Tuhan Yesus, bisa. Kalau kamu minta tanda tangan sama suaranya Agnes nggak bisa. Kenapa? Karena Agnes itu ciptaan dan Yesus itu pencipta. Ya apa bedanya itu? Firmannya Tuhan kamu ya jadi buku, jadi yang tadi. Sama seperti suara Agnes, perkataan Agnes cuma jadi kaset. Tetapi berbeda dengan iman saya. Firman Tuhan saya bisa jadi manusia. Makanya jangankan tanda tangan, membangkitkan orang mati aja bisa. Itu. Silakan, Pak Nia. Apalagi yang mau ditanya? Dibuka mute-nya, Pak. Itu. Saya dari tadi dengerin. Aman. Aduh. Jangan di-mute. Jadi Sudah jelas. Bukan denger, guys, jadi Sudah jelas pengen kok. ketawa sendiri. Firman jadi manusia atau maksudnya kalau memang aja saya jujur aja kalau orang Islam nggak percaya Isa ya maksudnya ya susah kalau buat situ mah Islam itu nggak jadi Islam loh itu nggak jadi murtad nggak bisa Isa itu harus percaya bahwa itu kalimatullah bahwa itu utusan Allah itu jadi ya ucapan dia itu kalimat Allah itu cuman dia nggak boleh disembah gitu maksudnya di Islam begitu doang sih perbedaannya antara iman kamu sama saya itu di situ aja sih masalah sembah gitu kalau Isa itu dipercaya sama saya juga itu. Pak, ini tadi Bapak bilang apa Quran ini? Firman Quran Allah. jangan disembah itu Quran nggak boleh sembah Iya, Quran. saya nggak nanya itu, Ajaran Pak. itu. Saya nggak nanya itu. Iya. It's okay, Kenapa? santai. Iya. Sekarang Oke, saya tanya, Pak. Kalau di sini Anda disuruh sholat, Anda ngikutin nggak?
Ya apa petunjuk gitu ya, kalau perintah ya Enggak, saya tanya itu. Saya nggak nanya itu. Kalau di dalam Quran Anda diperintahkan sholat, Anda sholat tidak? harus sholat. Berarti Anda mengikuti ciptaan. Bukan Kenapa mengikuti ciptaan? Quran. Karena Anda bilang Firman itu. ini kan bukan Allah. Berarti Anda tidak mengikuti Allah. Anda mengikuti buku karena Anda menolak ini adalah firman Allah yang adalah perkataan Allah. Loh, itu konsekuensinya. It's okay. Makanya saya bilang Anda pikir lagi baik-baik. Sudah dipikirkan belum baik-baik? Kalau begitu Anda mengikuti Allah atau mengikuti buku ini? Gimana menurut Anda? Anda mengikuti Allah atau mengikuti ini? Firman ini, Jangan Quran ini. Bapak Camat mengirim surat, pan dibaca, itu bukan Bapak Camat itu surat tuh. Surat bukan Bapak Camat. Loh, kamu kerjain Surat itu nggak? bukan Bapak Kamu Camat, itu kerjain cuma nggak? perkataan. Kamu kerjain nggak? Perkataannya cuma. Hah? Berarti kamu ngikutin siapa? Ngikutin suratnya. Aku ngikutin perintah. Kalau tidak ada suratnya. Ngikutin perintah. Bentar. Suratnya, Oke, perintahnya. kalau misalnya tidak ada suratnya Pak Camat, kamu bisa nggak mengerjakan itu? Misal disuruh Pak Camat Ya, nggak dalam bisa. suratnya Hanya macul. Isa itu Kamu itu macul apa nggak? utusannya? Kalau tidak ada surat Pak Camat, kamu macul nggak? Suruhan apa nyuruh apa? Kalau tidak ada Quran, kamu bisa sholat tidak? Ya, Nggak bisa. Ya sudah. Hanya soal Berarti kamu ngikutin masa Qurannya siapa? harus disembah? Masa Qurannya harus disembah? Nggak bisa, Quran nggak boleh Loh, disembah. sekarang saya tanya kamu, menyembah Tuhan itu dengan mentaatinya tidak? Mentaati suruhannya. Ya sudah, ini kan kamu disuruh Itu kan sholat. suruhannya, tapi jangan disembah. Maksud saya itu jangan disembah tuh Quran. Iya, kamu mau tidak Firman. menyembah, tapi kamu mentaatinya. Iya, mentaatinya kan suruhan dari dia. Oke, sekarang saya tanya, kalau tidak ada Quran, Allah disembah tidak? Hah? Atau kan kalau Kalau nggak ada tidak ada petunjuk bagaimana Quran, menyembahnya? Lah ya Iya. sudah, berarti kamu butuh ini. Ya butuh Quran, cuman bukan Quran Makanya yang saya disembah bilang gitu. gini, Pak. Iya, makanya saya bilang Gitu. gini, Bapak, kamu nggak akan bisa menyembah Tuhanmu dan Tuhanmu tidak akan mendapat sembahan dari kalian kalau tidak ada Quran ini. Itu yang mau saya bilang. Sebab apa? Allahmu dengan firman-Nya itu satu. Kalau dengan cara seperti itu, dengan cara tidak ada Quran, ya Tuhanmu sampai sedetik ini tidak ada penyembahnya. Betul tidak? Ah, itu. Tapi ya Pak, saya bingungnya gini Pak. Firman Allah jadi buku kamu nggak ketawa. Firman Allah jadi manusia kok kamu ketawa. Gimana itu konsepnya? Bagaimana firman jadi manusia? Loh, ini firman jadi buku kamu nggak kaget? Ya, bukan mana ditulis itu mah. Loh, Masa sekarang saya firman tanya, ini jadi- firman Allah tidak? Ini firman Allah firman tidak? Allah. Iya, Loh, firman Allah jadi buku kamu nggak ketawa? Utusannya Kalau Nabi Muhammad. firman Allah bisa jadi buku, kenapa kamu ketawa? Firmannya Tuhan kami jadi manusia, kan nggak masuk Di akal. mana-mana juga. Kalau surat mah bisa jadi tulisan, jadi buku lah. Loh, jadi yang lebih rendah aja kamu bangga, jadi yang lebih tinggi loh Pak. Logika kamu ini loh. Sekarang saya tanya Berpikirannya ya Bapak. Allah. Masa Oke, perbedaannya. sekarang saya tanya. Oke, sekarang Iya. saya tanya logika Bapak Nah. ya. Hmm. Kalau tanpa Quran bisa Anda tidak mengenal Allah. Iya nggak bisa kan, Quran itu petunjuk betul. Oke, sekarang saya tanya, Allah tergantung makhluk atau tidak? Ya justru makhluknya tergantung sama Allah. Allah tergantung sama makhluknya atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Allah mah tidak ini sama manusia, sama makhluk. Oke, kalau begitu kenapa dia tergantung sama Quran? Kalau dia tidak ada Quran, dia tidak bisa disembah. Gimana itu? Maksudnya Saya ulang lagi. Tanpa Quran, Anda bisa mengenal Allah tidak? Allah itu kalau mau datang ke bumi juga bisa, manusianya yang bakal kuat. Loh, nggak bakal faktanya kuat. nggak ada kok. Nggak Faktanya kan bisa. nggak ada. Jadi Faktanya nggak ada. di mana-mana juga firman kan yang suara lah ke bahasa ini. Sekarang saya tanya, ini saya ulang sekali Bisa lagi jadi ya. daging. Bisa. Oke, sekarang saya tanya, Anda mengenal Allah dari mana? Dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad juga, utusan tuh Nabi Muhammad. Iya.
Iya, Anda kenal nggak sama Muhammad atau kenal Tapi Quran? jangan Nabi Muhammad jangan disembah, dia mah suruhan. Saya nggak nanya itu, kamu itu suka sekali ngomong yang nggak penting di sini. Ingat ya, fokus. Sekarang saya tanya kamu, bisa tidak kamu mengenal Muhammad tanpa Quran? Hah? Justru tidak kamu dulu mengenal yang Muhammad tanpa Quran? Bisa ada ke Al-Quran itu Muhammad dulu. Bisa ada Al-Quran itu Berarti Muhammad dulu yang datang. nggak. Sekarang saya tanya, balik lagi, bisa tidak kamu mengenal Allah tanpa Quran? Tanpa Muhammad dulu lah, ada Muhammad dulu baru ada Al-Quran. Oke, kalau misalnya Nah. tidak ada Muhammad dan tidak ada Al-Quran, bisa tidak kamu Ya nggak mengenal bisa, Allah? mana bisa mengenal Allah kalau dari Oke, mana? berarti Allah kamu itu bisa dikenal tergantung sama Muhammad dan Quran, kan begitu? Atau manusia kan tahu kalau nggak dikasih petunjuk orang Loh, manusia kan kamu nggak sendiri dikasih yang petunjuk. ngejawab. Katamu Manusia kamu itu- tidak bisa mengenalnya Justru tanpa manusia- Quran dan tanpa Justru Muhammad. manusia itu harus dikasih petunjuk. Kayak Agatha juga saya kasih petunjuk sama saya gitu. Baru Nah, tahu. Kalau nggak dikasih Pak. tahu. Oke, sekarang saya tanya Pak, Allah itu bisa dikenal nggak tanpa Quran? Ah, bagaimana tadi? Allah itu Bahasa- bisa dikenal nggak tanpa Nabi dan tanpa Quran? Nggak bisa. Bagaimana? Nggak bisa. Berarti dia tergantung makhluknya. Bukan tergantung, justru manusia yang tergantung. Kalau tidak ada Muhammad dan Manusia tidak yang- Quran kan tidak ada Quran kan kamu Allah bilang nggak bisa. Allah merek firman itu justru dikasih Allah. Udah, thank you Pak. Udah, kau tuh udah belepotan dari tadi. Udah dari tadi kok kamu bilang nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Tuhan kamu. Ya sudah. Ya saya mau ngapain lagi? Mau ngapain? Kamu tuh suka banget lah rintah kemana-mana. Poinnya. Tuh loh. Ya kalau nggak bisa ya udah. Berarti butuh sesuatu. Hah, lari kok ke sana ke sini. Nggak bisa fokus lah. Fokus. Nih ada yang bilang bisa. Cemana caranya Bu Deani? Ada nih Bu Deani yang bilang bisa. Caranya gimana Bu? Gimana caranya? Loh kan saya mau tahu juga caranya gimana. Halo, Ali Mukti. Halo, Halo, agama apa Bang? tentunya Muslim. Oke, mau bertanya apa? Tadi saya menyimak tadi yang diucapkan tadi bapak-bapak sama teteh tadi. Kamu nggak bisa Cuman- banget sih yang tadi. Wah, kamu Begini teh, bertanya apa? saya mau tanya Lukas 19:27 teh. Apa yang mau ditanya? Luk ya udahlah jangan jauh, kita judul aja ya. Yesus pencipta Apa yang mau manusia gitu. ditanya dari Lukas? Apa yang mau ditanya dengerin. dari Lukas? Enggak, jangan ke sini aja lah, konsep Tuhan aja. Jangan ke sana terlalu jauh. Di sini aja, di sini belum selesai. Itu tadi lanjutin. Lah, Lanjutin tadi, bapak-bapak tadi kan nggak selesai tuh. Kata teteh, Yesus itu adalah pencipta. Gimana? Apakah Yesus itu menciptakan langit dan bumi? ya. Iya. Mana buktinya? Bukti apa tuh? Kayak gimana? Kamu mau bukti apa? Datanya. Oke. Yesus itu menenangkan badai. Dia memerintahkan badai, ketika ada badai langsung tenang. Itu Yang bahkan saya tanyakan- membuktikan bahwa dia mengendalikan seluruh alam. Yang saya tanyakan menciptakan langit dan bumi, mana datanya? Kalau Yesus Kejadian benar-benar 1, ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba saya buka ya. Ya, Saya buka. boleh. Bentar. Kejadian 1 ayat 1 ayat 1. Ayat 1 sampai 3. Nah, bentar. Yesus kan ya, tadi kan Yesus kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesus di sini nggak ada Ya tertulis lanjut Yesus. sampai 3 lah. Oh. Lanjut.
bentar. Aku mau baca di mana terletak Yesus. Oh, mana? Di sini nggak ada kata Yesus. Di sini nggak ada kata Yesus. Baca sampai ayat 3 kok, berisik banget sih mulutmu. Bentar. Tinggal baca aja bergumam. Iya bentar. Coba buka di situ. Di situ buka. Coba di situ. Saya baca di situ. Cemana? Ini nggak ada pula. Apalagi pertanyaan kamu? Apalagi pertanyaan kamu? Oke. Yesus pencipta manusia. Di sini judulnya. Iya kan? Gimana kok Yesus pencipta manusia sedangkan datangnya terakhir sebelum Yesus dilahirkan sudah ada manusia? Tuhan Gimana kamu lebih loh? terakhir datangnya. Tuhan kamu justru abad 7. Aduh. Kamu jangan bilang Tuhan saya terakhir datang. Tuhan kamu lebih lama lagi abad 7. Oke, gimana cara menyembah Yesus? Banyak hal ceritamu. Kamu tuh nggak usah ngikutin saya, nggak cocok. Sok-sok ngikutin style aku. Udah diam aja mulu kau peniru. Udah diam. Gini. Nggak usah kau tiru aku. Ini gaya aku. Nggak bisa kau tiru aku. Ngerti kau? Gini. Suruh baca Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 3 aja ribet kali muncung. Itu dulu bahas. Lari kau. Banyak kali cerita kau. Host calon neraka. Aku lebih suka neraka loh bang daripada sorga kau. Serius Ahmad. Serius. Aku geli nengok sorga kau. Bang kok kira aku suka kali sama sorga kau? Hah? Kok kira aku suka sorga kau yang ada adegan ranjang itu? Sanggup nggak kau masukkan aku ke kerak neraka? Bisa nggak bos? Kalau nggak bisa diam. Cakap kau tuh terlalu besar. Masukkan aku kalau sanggup kau. Sanggup kau dulu lawan Tuhanku. Easy. Banyak kali cerita neraka. Kau kali yang masuk neraka, bukan aku. Aku pula kau bilang masuk neraka. Kau kira aku suka kalau sama surga kan? Surga ngaceng namanya bangga. Entah apa yang dibanggakan orang ini, bingung aku. Kau pun masuk aku Maryam 71. Masih kerak-keraknya aja. Udah lah, kerak upil mungkin. Oke. Si typing yang lucu. Jangan lupa kalian absen ya. Pasien selanjutnya. Udah, kau jangan banyak gaya. Saran aku nggak usah terlalu banyak gaya. Biasa aja gitu. Nanya yang ringan-ringan aja. Nggak usah sok terlalu dalam kok. Kok nggak paham? Gitu. Oke, halo Bang Bali. Selamat malam. Selamat malam Bang Bali. Agama apa Bang Bali? Islam. Cara mau bertanya apa Bang? Mau bertanya, Yesus itu siapa? Firman Allah yang satu di dalam Allah. Iya, berarti Yesus Tuhan ya. Ya, gelarnya pasti Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak. Kenapa Yesus kok dipasung, disalib? Kenapa dia mati? Yang mati itu adalah dagingnya, bukan ketuhanannya. Oh, seperti itu. Hmm. Terus kalau dagingnya mati itu, yang patut disembah siapa? Kami sejak dulu menyembah keilahiannya, bukan dagingnya. Oh, bukan daging. Kami tidak menyembah manusia, makanya saya bilang kalian tuh suka salah paham dengan agama kami. Iya. Kami tuh menyembah kealahan yang di dalam kemanusiaannya Yesus, yaitu Iya. firman Allah yang satu di dalam Allah. Butuh penjelasannya. Terus Ada lagi yang yang mau ditanya, dibilang
yang dibilang Yosua itu siapa? Apa? Nabi Yosua. Enggak, maksudnya Elohim itu loh. Elohim itu adalah Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan Elohim itu Tuhan gitu. Dan Yesus itu agama-agama baru bilang gitu. Apalagi pertanyaan Anda? Pertanyaan saya itu, apakah Yesus itu anak Tuhan? Sudah saya jawab tadi. Firman Allah, yang satu di dalam Allah. Iya. Terus Maria itu siapa? Maria itu hambanya yang dimuliakan menjadi ibu dari kemanusiaan. Terus Maria itu punya suami enggak? Ada Santo Yusuf, tetapi mereka tidak berhubungan, hanya tunangan saja. Hanya tunangan saja sehingga Iya, untuk menjaga marwahnya Bunda Maria ketika dia melahirkan kemanusiaan dari firman Allah. Oh, sehingga Maria itu melahirkan Yesus gitu ya. Berarti Yesus itu manusia gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Lah ya itu, Yesus itu anak manusia atau bukan? Sepertinya tadi saya sudah menjawab itu. Anda tidak mendengarkan? Maria itu adalah hambanya yang dimuliakan untuk melahirkan kemanusiaan dari firman Allah. Ini masa saya ulang lagi? Yang dibilang Bapak itu siapa? Sepertinya tadi juga sudah saya jawab. Ada pertanyaan Enggak, yang ya. lain? Kurang jelas. Yang dibilang Bapak itu siapa? Allah. Allah. Oh, Allah gitu. Terus Yesus itu bisa menciptakan manusia ya? Gimana Pak? Yesus itu bisa apa namanya? Membuat manusia, menciptakan manusia gitu. Nih, sesuai judul. Iya, berarti kan bisa menciptakan manusia gitu kan? Ada lagi pertanyaannya? Yesus itu nabi apa Tuhan? Tuhan dan Nabi. Yang dibilang Isa itu siapa? Urusanmu. Lah, enggak, yang dibilang Isa itu siapa? Itu Nabi kamu ya, urusan kamu bukan urusan saya itu. Loh, gimana? Lah saya tidak Ada kenal yang Isa. Saya tidak kenal Isa. Oh, enggak kenal Isa, berarti kenal Siapa Yesus Isa? gitu. Ya. Terus kalau Tuhannya itu mati gitu, umatnya itu gimana? Nggak ada Tuhan yang mati seperti yang tadi saya jawab. Nah, sudah Anda jelas masih kok tidak mengingat Yesus lagi. itu disalib. Astaga, Pak, Anda mau mengulang berapa kali lagi, Pak? Pertanyaan Anda muter-muter dengan gaya berbeda, jawabannya tuh tadi. Tuhan itu tidak bisa mati, yang mati itu kemanusiaannya. Apa sih? Kenapa kamu tidak mengerti apapun yang saya jawab gitu? Kamu tuh Memang selalu nggak ngerti saya kalau di yang kitab itu. sama, Makanya saya dengan itu gaya mau yang belajar muter-muter gitu. Kamu muter-muter pun jawabannya tadi sudah selesai. Saya sudah menjawabnya dengan ringkes tadi. Lah, makanya saya nggak tahu, makanya saya mau belajar Oke. itu. Apalagi yang mau Anda tanya? Ya tolong dijelasin lah, itu kan Yesus pencipta manusia, jelasin terus dalilnya seperti apa gitu kan. Serius, gue mulai sakit pinggang dengan manusia-manusia yang sama. Kan tadi udah dijawab. Ringkes, singkat, jelas, padat. Nanti kalau dibilang gue muter-muter, elunya yang nanyanya muter. Gue mah jawabannya udah.
itu adalah firman Allah yang satu di dalam Allah. Apakah Yesus pencipta sesuai judul? Tuhan kok mati? Yang mati kemanusiaannya udah tadi saya jawab. Maria itu siapa? Hambanya yang dimuliakan, menjadi ibunya supaya melahirkan kemanusiaannya. Itu jawaban. Kalau kalian renungkan, itu semua jawaban. Apapun pertanyaanmu itu jawaban. Udah saya bilang, satu jawaban saya bisa menjawab pertanyaan kamu 3 sampai 4. Gitu loh. Cuman masalahnya kamu tidak merenungkan apaan. Bentar, berarti yang mati di kayu salib itu manusianya, betul? Kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Iya, manusia. Yang saya tanya bukan cukup itu aja. Yang mati di kayu salib manusia, betul? Betul? Udah satu aja. Betul nggak? Kemanusiaan dari ketuhanannya. Enggak, saya enggak jawab Oke. ketuhanan. Sekarang saya tanya. Ini ya, oke, kalau Ini kamu jawab mau dulu. jawabnya satu, saya tanya Jawab kamu. dulu. Kamu ini manusia apa laki-laki? Manusia laki-laki. Nggak bisa, sama kayak kamu tadi. Nggak boleh, jawabannya harus satu. Manusia aja, nggak boleh laki-laki. Gitu kan maunya? Nggak usah berbelit-belit. Saya ulangi lagi Kamu nih. nggak bisa bahasa Oke, Indonesia. kamu nggak ngerti bahasa Nggak bisa Indonesia. bahasa Indonesia. Kamu Ah udahlah kau dibawa aja on kau. Kok kalau udah dikasih contoh kayak gini, kok jawabnya keduanya? Ya sudah, sama. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara ketuhanan Yesus dengan kemanusiaannya. Walaupun yang mati itu kemanusiaannya, tapi dia itu Tuhan. Itu. Belum lagi nanti saya tanya, kamu ini anak atau bapak? Atau suami? Kamu pasti ketiganya. Apa lo? Belepotan jawabannya kan? Dia harus ngasih analogi biar lu nyampe. Lu kan gak pernah nyampe dari kemarin. Tak kemana kepala kau? Jadi turunin lu on, bukan kepepet. Gua kalau kepepet mah nyopet. Nurunin. Gua kalau kepepet itu minta sama Cici. Ngapain gua nurunin lu kepepet? Apa? Lu jangan muter lagi. Ini gua naikin, oke? Tapi lu ngotak. Jangan nggak ngotak dong. Lu nggak ngotak dari tadi. Bentar, jangan marah. Kamu tuh gimana gampang marah? Saya akan Bukan tadi gampang marah. Lu tuh gobloknya keterlaluan, bro. Iya, kamu Janganlah dengan kebodohanmu di sini. Kamu itu itu kan jenis- mempermalukan dengerin. IQ kamu. Dengar, kalau Tuhan itu bukan jenis tahu nggak? Oke. Kalau laki-laki itu jenis kelamin, kamu nggak paham. Oke. Kalau laki-laki Saya itu tanya jenis kamu. kelamin. Nih, Ini buku atau firman? itu Ini buku atau firman? kitab. Berarti ini bukan firman Allah. Kitab. Itu apa? Kitab apa? Quran ini. Ini saya tanya, Quran ini buku atau firman Allah? Itu kitab Allah. Berarti bukan firman Firman. Allah. Firman. Isinya firman. Kenapa ketawa? Belepotan kan? Firman Allah gak belepotan. Aku udah jawab. Aku udah jawab. Firman Kemana? udah jawab. Udah. Aku udah jawab. Nggak bisa, Firman nggak Allah. bisa. Firman. Aku udah jawab firman Mana? Allah. Kau tuh baru satu analogiku, belum yang lain. Itu, Mana? itu firman Allah. Firman Berarti Allah bukan yang buku. ditulis. Berarti Firman bukan Allah kitab. yang ditulis. Kitab nggak? Iya, firman yang dikitabkan. Kamu gak paham. Kenapa ketawa? Berbelit-belit kau. Firman yang dikitabkan berbelit-belit. Oke, saya mau tanya. Oke, saya mau tanya. Nah, saya mau tanya nih. Nah, mau tanya ya, mau tanya. Gimana cara menyembah Bunda Maria ke anaknya? Gimana cara menyembah Bunda Maria? Kami tidak menyembah Bunda Maria. Bunda Maria menyembah anaknya gimana? Nah, Katanya bahasamu itu kok. Bahasamu gimana cara menyembah Bunda Maria katamu? kamu gak dengerin, kamu gak dengerin. Saya Gimana bertanya, Bunda Maria, dengerin dulu makanya. Gimana Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus sedangkan dia lahir dari memki ibunya? Ya cara menyembahnya dengan mengikuti perintahnya lah. Disuruh sembahyang di bait Allah dengan ekaristi. Cemana jeder.
Jedernya apa? Sekarang saya tanya kamu. Jadi gimana cara Aisyah yang mengandung bentar. Jadi gimana cara Aisyah misalnya minta jatah sama nabinya. Sementara itu nabinya dan adalah suaminya. Gimana cara Aisyah minta jatah sama suaminya yang adalah nabi? ya itu kan nabi. Itu kan nabi bukan Tuhan, Jeder. Kamu Tuhan. Gimana cara minta jatah ke nabi? Nah, gimana cara istri-istrinya minta jatah? Kan? Ya itu Jeder, kan yang saya bahas Tuhan, bukan Gimana nabi. caranya? Hah? Ya, Gimana caranya? Jawab. Darin. Bentar. Nah, jangan nyerocos. Saya mau bilang dulu. Dengerin ya, sebelum saya jawab nih. Jadi kalau nabi udah dibilang dengan ekaristi, dengan kebait Allah. Itu yang dilakukan Maria. Kok ditanya lagi? Ada dalilnya. Tiap-tiap tahun Maria kebait Allah untuk merayakan Paskah. Ayatnya ada loh. Saya tunjukkan. Nah, itu aja kau jawab dulu itu pertanyaanku. Tapi ini ayat. Kenapa kamu itu? Mikir kids. Ada. Tiap-tiap tahun Maria ini loh. Saya ini nggak bohong-bohong, say. Ya, nih. Aku tuh nggak mau, aku nggak ada jawaban. Pasti ada jawaban ya. Oke, nih ya. Tiap-tiap tahun Bunda Maria, ya sebentar di Lukas ini, ya. Bentar, sabar ya. Maria itu kebait Allah, merayakan Paskah. Nih ya. Ayat dalam Alkitab tiap-tiap tahun Bunda Maria merayakan Paskah di bait Allah. Oke, Lukas 2 ayat 41. Ada. Lo kan kamu nanya kan? Kamu nanya, saya jawab. Ini biar kamu tahu. Ribet kali hidup kau. Ada ayatnya. Nih. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini. Gimana kamu ini? Dan dia mengaku dia adalah hamba Allah. Ya. Oh. Nih. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nggak ada. Saya itu pasti ada jawaban dan tertulis. Nggak ada yang nggak tertulis. Udah. Jadi kamu jangan mengira tuh kayak gimana. Kebait Allah. Cara menyembah Allah itu seperti itu. Paskah, kurban. Ya sebagaimana seorang Yahudi alias Oten, wannabe, ya itu yang dilakukan Bunda Maria. Kok ribet kali kau, meskipun dia datang dalam kodrat manusia. Dia itu memang melakukan hal yang sama. Gitu loh. Nah, saya itu pasti punya jawaban untuk ini. Mana? Mau nanya apa lagi? Pepet kok pepet. Mereka ceritamu. Apa lagi pertanyaanmu, Ali Islam? Kenapa kamu diturunin? Apalagi pertanyaanmu? Dar. Aku mau tanya. Iya, Jeder atas apa? Ya denger. Nggak usah bahas jeder. Aku cuma Pertanyaan saya tadi udah dijawab belum? Nih, aku mau tanya nih. Nih, aku baca nih ya. Aku baca nih. Bentar, aku buka Bible saya nih. Aku belajar Bible dulu. Soalnya kata Edis TV aja Yesus punya Tuhan. Dengar, saya mau tanya nih. Kata Juma aja Muhammad itu Allah. Mau denger nggak? Ada nih videonya. Nah, itu mah. Kalau kamu bawa Edis, saya bawa Juma. Mau nggak? Ada nih saya videonya. Tadi juga udah saya putar. Mau nggak? Lo kamu jangan bawa narasi orang. Saya juga bisa bawa ini narasi si Juma. Mau?
Oh, terlalu gampang bagi saya, ceder. Begitu loh. Yakin kamu? Nah, kamu kalau bertanya aja, jangan bawa-bawa orang. Saya nggak suka. Betul, silakan Ali. Jangan, saya akan paralelkan itu juga untuk kalian. Oke. Nih, aku mau bahas tentang, bentar ini lagi buka Bible dulu Thank ya. you Kak Ani, thank you. Buka Bible. Coba buka Lukas 19:27. Ya kamu lah, katanya kamu mau buka Bible, kok nyuruh saya? Ya, Loh, saya mau buka Bible nih, buka sendiri, kenapa kamu penipu? Nyuruh saya, Coba. ya kamu sendiri lah. ya. Jelasin nih, jelasin. Tuh, jelasin tuh. Tuh, Apaan tuh. sih? Lukas 19:27. Apaan sih? Lukas 19:27 tuh. Lukas Ya 19:27. apa? Ya apa? Tetapi musuh-musuhku ini yang tidak suka aku menjadi raja atas mereka, membawa mereka ke sini dan membunuh mereka di hadapanku. Terus? Ya Iyalah. udah itu. Coba jelasin. Lah memang kalian semua masuk neraka nanti binasa. Jangankan ya seterunya Tuhan itu antikris. Agama kamu juga itu akan dibinasakan. Kok kaget kau? Emangnya kok dibiarnya karena berkeliar-keliaran? Ya enggak lah. Ya kamu nanti di dalam penghakiman ya kamu memang harus mati. Karena apa? Berat. Karena kamu menyembah Tuhan yang lain. Kenapa? Katanya- Ceder untuk muka kau itu. Nggak cocok. Katanya ya, Yesus juga kejam. Iyalah, Ternyata Yesus seterunya Tuhan Yesus itu kan antikris. Siapa yang tidak mengikutinya binasa. Oh, jeder, muka kamu yang jeder. Gimana kamu? Yesus itu Ya menolong iyalah umat. kan kamu melanggar hukum Taurat, yaitu apa? Taurat yang pertama. Taurat yang pertama kata Tuhan Yesus, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan ya kesalahan bapaknya kepada bahkan sampai keturunanmu yang keempat. Kamu harus binasa. Ya karena kamu melanggar hukumnya. Disuruh Tuhan Yesus nggak boleh ada Tuhan lain, kau cari Tuhan lain. Ya memang harus. Innalillahi kau. Betul. Memang itu jawabannya. Kenapa? Ada yang salah? Mau apa kamu? Ya iya kan. Ini Iyalah, karena kamu melanggar masih Taurat. hidup. Ini kan masih hidup, bukan waktu meninggal. Mana ada seteruku itu? Lah, sekarang saya tanya kamu. Dengerin dulu. Ini penghakiman Tuhan Yesus itu nanti. Ya, ini kan bukan penghakiman. Ini kan bukan Coba penghakiman. kamu buka. Coba kamu Nah. buka. Itu tentang apa? Lukas 19. Lukas 19 ayat 27. Iya. Tetapi musuhku ini yang tidak suka aku menjadi raja atas mereka, membawa mereka ke sini dan membunuh mereka di hadapanku. Ya iya memang di hadapannya semua akan, bahkan di Wahyu dikatakan ya, kalian harus menghadapi tata pengadilan Allah. Semua mau yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, kalian semua akan binasa. Berarti Serius? dibunuh ya. Berarti dibunuh Ya di kau hadapanku. binasa. Jadi kamu bukan dibunuh, Bukan diambil binasa, pisau. dibunuh. Ya iya, mati kan? Mati. Kamu itu semua harus mati. Kenapa? Oke. Takut kau? Gemetar kau? Oh, Iyalah, kamu memang harus dibinasakan. Bukan hanya tubuhmu saja, tapi jiwamu juga. Ada ayatnya. itu bakal mati. Manusia udah kodratnya bakal mati. Yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang Oke. tua pasti Sekarang saya mati. tanya kamu, Kenapa? kalau Itu kodrat udah manusia kodrat mati, baik. Kalau kodrat manusia adalah mati, kenapa Yesus bisa bangkit? Gimana ya? Berarti kodrat manusia bukan mati. Sekarang saya Apa tanya ya, kamu, kalau kodrat manusia mati, berarti kalian nanti nggak ada yang hidup lagi? Mati selamanya? Oh patut. Kamu nggak paham. Ya udah, kalau Jadi- kodrat manusia mati, ya sudah, matilah kau. Nah ya sudah, kalau memang kodrat manusia semuanya mati, fix. Tuhan kamu nggak ada guna. Kenapa? Mati kodrat kamu. Selesai.
Apalagi yang mau kita bicarakan? Ya karena kamu bilang kodratmu mati, tidak bagi kami. Yang di dalam Kristus itu kodrat kami hidup. Paham? Ya itu, apalagi yang mau kita bicarakan? Bakalan matinya kau. Kalian semua yang mengesekutukan Tuhan Yesus, kalian semua akan binasa. Itu kata Tuhan Yesus. Orang yang menganggap penyaliban itu adalah suatu kebodohan adalah orang yang ditentukan untuk binasa. Ayat. Saya punya ayat. Saya nggak mungkin nggak punya ayat. Ya. Orang yang menganggap penyaliban adalah kebodohan adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk binasa. Ya. Ayat dalam Alkitab yang mengatakan orang yang menganggap penyaliban adalah kebodohan adalah orang yang ditentukan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Mau saya tunjukkan? Memang kalian semuanya akan binasa, say. Seterunya Tuhan Yesus ini akan binasa. Nih, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang akan binasa. Ini nggak akan terhindar dari kalian semua. Itu. Semua seterunya Tuhan itu akan binasa, nggak ada yang kecuali. Kalian kira kalian enteng-enteng? Itu, ini kan iman kami. Yo, kalau kalian nggak percaya santailah, tunggu gilirannya. Alright, ada lagi yang mau bertanya? Jangan lupa tap-tap sama absen ya teman-teman ya. Halo. Kak, Ya, Kak ini mau sih. nanya, kan saya Kristen. Banyak teman saya Muslim bilang kalau alasan babi haram itu karena nggak ada lehernya. Menurut kakak itu kayak mana? Nggak ada di dalam kitab kita. Semua makanan itu halal. Berarti maksud saya itu kan babi ada lehernya kan kak? Babi nggak ada lehernya. Babi nggak ada lehernya. Tetapi menurut Taurat Musa di Imamat, dia itu memamah bia, tetapi tidak berkuku belah. Maka itu haram. Kalau menurut kitab kita. Ya kak. Baru yang tentang agama Kristen itu agama penjajah. Itu kakak jawabnya kayak mana? Agama itu tidak menjajah. Itu. Yang menjajah itu manusia. Bagaimana agama, sesuatu yang mati disebut menjajah? Bagaimana cara agama menjajah? Saya juga tidak tahu. Yang menjajah itu manusia. Itu. Menurut kakak yang Konstantinopel itu diserbu karena agama atau politik Umar bin Khattab? Itu semua politik, Bang. Agama Kristen itu tidak pernah Bukan, mengajarkan. kan Konstantinopel itu dijajah sama orang Islam yang abad ke-14 kalau nggak salah, itu perang salib. Itu kan Konstantinopel kan kota tempat pelabuhan di mana rempah-rempah itu disalurkan. Oke. Ketika kota tempat transit rempah-rempah itu diblokir sama orang Islam kan, Eropa kan jadi miskin kan, jadi harus belayar kemana-mana gitu. Jadi kan itu kan sama dengan Eropa
ke Indonesia karena orang Islam sendiri. Setuju nggak, Kak? Saya gini ya. Itu semua adalah politik. Jadi kan Sultan Mehmed II itu mengalahkan Konstantinopel. Saya tahu sejarahnya itu, tapi itu semuanya atas dasar politik, bukan karena agama. Ya, makasih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan ini? Udah. Oke, Tuhan berkati. Saya bingung ya dengan mengatakan agama penjajah. Bagaimana agama menjajah? Logikanya seperti apa? Gimana? Dalam Alkitab kita ada tidak Tuhan Yesus menyuruh kita memerangi? Tidak ada. Tapi kalau kita lihat An-Anfal atau Taubah 123 atau Taubah 29, nah itu kembali lagi lah kepada agama kalian. Jadi kalian itu jangan menuduh agama saya ini agama penjajah, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu yang mau saya kasih tahu. Itu gimana? Agama itu benda mati. Itu kan ajaran, hukum. Bagaimana hukum menjajah? Caranya seperti apa? Ini yang bilang God glory gospel. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Di mana itu? Terjadinya di mana? God glory gospel. Kalau misalnya Konoha dijajah sama Belanda, kamu nggak ada di Konoha, semuanya Oten. Serius, kalau seandainya benar Konoha dijajah, kalian jangankan bersuara, ya, aroma kalian pun nggak ada lagi di Konoha. Bayangkan 350 tahun. Selesai kok 4 keturunan. Itu pakai logika. Jangan nggak pakai logika. Kita ini pakai logika, say. Halo, Kak, aku di sini cuma itu sih. Sebenarnya saya agnostik, gak percaya agama. Untuk meluruskan tadi, jadi saya bertanya, Kak, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Secara logika kan seperti itu. Tuhan itu harus melampaui manusia. Jika seperti itu, kenapa Tuhan tidak mau menciptakan wujud lain selain manusia? Semua sudah diwujudkan. Yang mana? Wujud lain seperti apa yang kamu mau? Seperti mungkin menunjukkan kebesarannya, Kak, bahwa Tuhan itu ada gitu kan, gitu, seperti itu. Itu sudah dilakukan. Itulah Yesus. Sudah menunjukkan dirinya, bahkan Seperti dia meredakan apa? Kan badai. jadi kalau sih meredakan pertanyaannya? itu gini loh, kenapa kok tidak menciptakan wujud lain seperti kayak Tuhan menunjukkan Tuhan gitu. Apa sih menunjukkan Tuhan? Dia sudah menunjukkan itu, terus apa? Kamu mau Menunjukkan bertanya kalau kepada Tuhannya manusia siapa? itu bukan, ya Tuhannya untuk semua sih, Kak, bukan dari Kristen doang, untuk semua Tuhan. Lah masalahnya Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan kuasanya. Terus yang mana yang mau kamu pertanyakan? Oke, kamu Kenapa agnostik kan harus dari percaya manusia Tuhan. gitu? Enggak, Oke, saya mencari doang sih. kan katanya kamu ngaku agnostik, betul? Iya, Apa udah ganti sekarang? enggak. Oke, kalau kamu agnostik, kamu percaya Tuhan? Enggak. Saya bodo amat sebenarnya, cuma saya lagi mencari aja. Agnostik itu percaya adanya Tuhan, tapi dia Karena tidak siapa? setuju dengan agama. Agnostik itu tidak peduli. Oke. Lalu kalau tidak peduli, kenapa kamu menanyakan ini kepada saya? Berarti agnostik itu peduli dengan Tuhan. Kamu terjebak Ya, sendiri gimana ya? sama kata kamu. Ya, bisa dibilang saya naik tingkat sih. Lebih ke ateis mungkin. Kalau ateis itu tidak akan bertanya tentang Tuhan. Ateis Kenapa itu tidak? bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Kenapa tidak?
Tidak, teis. Tuhan, dia tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Kamu bahkan Lah tidak ya. tahu definisi ateis dengan agnostik. Kok kenapa? Gimana sih? Kamu Ya. sebenarnya agama apa? Jujur aja. Gak ada beragam aku, Kak. Oke, Tahu, lalu bahkan kenapa sebelum kamu mendapat tertarik semua dengan Tuhan? Oke, sekarang saya tanya kamu. Ya mungkin Kenapa mungkin kamu tertarik mempertanyakan Tuhan? mencari Jadi mungkin saya bisa menemukan Tuhan mungkin yang pas mungkin. Kamu bilang tadi lebih tidak peduli kepada Tuhan. Sekarang mungkin kamu mau menemukan Tuhan Ya gimana ya? yang pas. Jika saya menemukan, ya saya Kamu kalau tidak jujur, kamu itu akan selalu menampar kamu ya, sendiri. ya, Serius. ya silakan. Saya kan lagi mencari gitu aja. Saya Kamu gimana mencari ya? apa? Saya ini Kamu mencari apa? Saya Mencari tanya, Tuhan. kamu mencari apa? Tuhan. Untuk apa Tuhan itu kamu cari? Ya untuk sembah mungkin Apa fungsinya dia disembah? gak ada fungsinya sih. Loh, kalau tidak ada fungsinya ngapain disembah? Ngapain dicari? Kamu melakukan hal yang sia-sia. Kamu mencari Tuhan karena kamu Ya udah. berharap sesuatu. Betul nggak? Orang yang Mungkin mencari sih. Tuhan karena dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan itu. Kalau kamu tidak mengharapkan sesuatu, kamu tidak akan peduli. Begitu. Benar sih. Ya sudah. Apa yang mau kamu harapkan dari mencari Tuhan? Ya gak ada sih. Cuma mungkin bisa sembah gitu doang. Untuk apa Udah dia amat disembah? aku sebenarnya. Apakah Tuhan butuh sembahan dari kamu? Menurut kamu secara logika, Tuhan butuh tidak kamu sembah? Tidak sih. Ya sudah, ngapain kamu mau menyembah dia? Kamu menyembah dia Ya kan udah. karena kamu mengharapkan sesuatu, kamu meminta sesuatu kan? Tidak mungkin kamu menyembah tanpa berharap. Ya sih. Nah itu, apa harapanmu memang? Oke. Oh, dapat uang, dapat apa segalanya mungkin. Kalau dapat uang, kamu tinggal cari kerja atau Benar sih. pesugihan. Maka dari itu lebih- saya tidak lebih percaya efektif. Tuhan. Pesugihan tidak ada juga. Saya gak percaya pesugihan. Pesugihan ada, pesugihan ada. Kenapa kamu bilang tidak ada? Mau beli Tidak tuyul ada. second nggak dari Tidak. saya? Jadi kaya raya gara-gara tuyul. Mau tidak? Mau tidak? Loh, kalau kamu bilang boleh sih, pesugihan boleh, nggak ada boleh, itu bohong, ada. Nah, jadi apa Tak yang mau mungkin. kamu Tuhan- cari? Kebenaran Apa yang sih. mau kamu cari dari Tuhan? Apa yang mau kamu minta dari dia memang? Kebenaran. Kebenaran. Emang kamu tidak hidup dalam kebenaran? Tidak. Kamu tidak dapat kebenaran dalam dirimu. Kebenarannya kamu itu lapar tiap hari. Kebenarannya itu kamu itu nggak mau mati. Itu kebenarannya kan? Makanya kamu makan. Kamu cari uang Kalau untuk saya- dapat makan. Loh, apa yang Ya. kamu bilang tidak ada kebenaran? Justru hidup kamu itu sudah kebenaran. Kok kamu bilang nggak kebenaran? Yang mana yang nggak Oke sih, kebenaran? berarti terima kasih sudah menguatkan mungkin. Oke, saya Apa akan yang saya turun. kuatkan? Oke, Ya, terima kasih. semangat jadi agnostiknya. Kalau kamu belum pernah jadi agnostik, jangan mengaku-ngaku agnostik. Kalau kamu butuh Tuhan, datang kepada saya. Saya mantan agnostik, saya mantan ateis, saya mantan kejawen, saya mantan tasawuf. Saya semuanya. Bentar ya. Iya. Jadi kalau agnostik itu masih setengah-setengah, belajar dari ahlinya. Kamu harus belajar dari saya. Cara menjadi ateis, cara sakit hati dengan Tuhan, kamu harus belajar dari saya. Jangan ngaku-ngaku agnostik lah. Masa mau cari kebenaran? Padahal kamu sakit itu kebenaran. Lapar itu kebenaran. Ada yang salah dengan lapar? Benar, benar-benar lapar. Takut mati benar. Apalagi?
apa? Pengen dihargai, benar. Jadi kalau mau cari kebenaran sebenarnya gampang. Itu ada di dalam dirimu semua. Serius. Itu ada di dalam diri kamu. Kamu itu adalah hak. Kamu adalah hakikat. Maka kamu itu kebenarannya manusia. Masa nyari kebenaran aja gak tahu. Sampai sakit pinggang aku. Halo, aku aja. Halo. Gue masuk angin. Masak yang. Oke, aku aja. Agama apa? Lagi cari agama yang benar. Agama apa kamu? Islam. Dua kali ditanya langsung nyerah. Segini doang. Senggol. Islam cantik. Oke. Cantik. Aku mau tanya cantik. Oke. Silakan Islam. Mau bertanya apa? Aku mau tanya tentang kenapa hamil? Enggak, suaramu itu menjijikkan, serius. Yesus. Kamu jangan gitu dong. Kamu jangan gitu dong, cantik. Jangan gitu dong. Begini, Serius ya, aku geli loh, serius. Aku bukannya apa ya, kau menggatal aku jijik, serius. Gak usah so akrab. Kamu. Ya, nggak usah. Biasa aja, udah aku bilang. Kalian itu nggak usah nekat, ya, so akrab, so ini gitu, so iye. Serius. Yang normal-normal aja gitu. Bisa kan? Normal aja, normal. Jangan gak normal lah. Diturunin. Iya, ludahin aja mukanya katanya. Iya, bisa nggak? Normal aja. Kalian jangan menggatal, jangan menunjukkan kalian ya. Satu, kalau nggak jiwa preman, jiwa bulca, jiwa penipu. Bisa nggak yang tiga ini hilang dari kalian? Muak kali aku seriusan Ningsih. Biasa aja, oke? Suka. Oh. Nora. Jangan Nora. Silakan bertanya langsung. oke. Sebelumnya minta maaf ya. Oke. Bleh. Sebelumnya aku minta, kita gak ada hubungan, lu gak usah minta maaf. Gak usah so akrab. Kayak pacaran aja aku tengok. Diam dulu kau itu, langsung ke pertanyaan. Serius aku muak kali loh. Ya Tuhan, naik darahku. Geli aku. Sebelumnya aku minta maaf. Serius ya, kalian tahu kan? Sabar kak, aku udah gak sabar aku, serius. Dari tadi orang gila semua yang masuk. Biasa aja, langsung aja ke pertanyaan bro. Gak usah basa-basi, aku tuh buang-buang waktu. Iya. Nih, saya mau tanya. Tuh, gitu, jangan gitu makanya. Silakan, langsung aja. Ya, makanya dengerin dulu. Itu Yesus itu Tuhan. Yesus Ya. itu Tuhan. Tuhan yang jadi manusia, ya. Tuhan yang jadi manusia. Maksudnya 100% manusia. Udah jangan bikin improvisasi udah. Itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Udah. Apalagi pertanyaan kamu? Kalau yang mati di kayu salib itu siapa?
Yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Oh, berarti yang mati manusia. Betul? Yang mati itu adalah kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Oke, yang mati itu manusia dari Yesus. Ya kan? Waktu Yesus berdoa, Tuhan di mana? Dia adalah Tuhan. Yesus itu. Enggak, kan waktu Yesus disalib kan Eli Eli lama Jadi mau sabachthani berdoa kan apa mau disalib? Berdoa apa disalib? Ya kan Ini dia- dua timeline yang berbeda. Iya, kan dia katanya Gimana? menurut kamu kan Tuhan. Dia tapi berdoa ke Tuhan. Kamu mau Tuhan. nanya waktu dia berdoa atau waktu disalib? Nora Aritonang Ya kan, waktu bergabung. disalib. Ya kan waktu disalib berdoa. Disalib. Tidak ada di dalam Alkitab dikatakan Yesus waktu disalib berdoa. Tunjukkan ayatnya kalau ada dia berdoa. Itu yang Eli Eli lama sabachthani. Itu bermazmur, bukan berdoa. Lagi nyanyi dia, girang dia. Nyanyi itu, bukan berdoa. Itu mazmur. Kamu bisa buka Ya, di dalam Mazmur 22 ayat 2. Itu lagu. Itu bukan doa. Nggak ada itu doa. Oh, jadi doa tuh. Yang saya tanyakan Yesus pencipta manusia tuh gimana tuh caranya? Yesus menciptakan Udah, manusia. yang tadi udah lari. Jadi nih sekarang Yesus mencipta manusia. Ya, udah tadi. Yang tadi udah. Kan udah dibahas tadi. Kan udah tadi. Oh, oke. Apa yang mau kamu tanya? Gimana logikanya Yesus menciptakan manusia? Ya makanya kamu itu gambaran kamu itu dari dia. Ini justru logis. Ya, di dalam Alkitab dikatakan ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambarnya diciptakannya manusia. Jadi gambaran kamu itu ngambilnya dari gambaran Tuhan Yesus. Itu logika. Kan sebelum Yesus lahir udah ada tuh wujud manusia. Ya iya, dia sudah memiliki gambaran itu. Ya, kenapa Gambaran Adam itu dari dirinya. Kalau gambaran itu sebelum Gambaran Adam itu dari Yesus Kristus. Makanya kenapa Abraham, Adam itu sudah melihatnya dalam teofani manusia. maksudnya itu. gambaran itu buat siapa? Gambaran kalian itu dari dia, dari Yesus. Kan sebelum ada Yesus udah ada gambaran manusia. Dia itu sudah berkali-kali menampakkan diri dalam rupa manusia. Bukan baru 2000 tahun yang lalu, bukan, dari dulu. Bukan. Kepada Adam pun dia sudah menampakkan diri kepada manusia. Makanya Adam mendengar suara rangka Allah di dalam Taman Eden. Di situ Allah sudah menampakkan diri dalam kodrat manusia. Bukan dalam kodrat, dalam teofani manusia. Jadi gambaran manusia itu seperti Yesus gitu. Iyalah, gambaran manusia itu dari dia. Kalau tidak dari dia nggak ada. Tapi kalau andai pun Yesus nggak keluar, itu udah paham gambaran manusia seperti Jangan itu. berandai-andai. Tuhanmu saja tidak pernah mengatakan kamu diciptakan dengan 2 kaki, 2 tangan, hidung, telinga, badan. Nggak pernah ada Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab jelas dikatakan diciptakannya manusia menurut gambarnya. Jadi sebagaimana Yesus adalah gambaran Allah yang tidak Maksudnya kelihatan, manusia itu diciptakan. datanya bahwa Yesus. Kejadian 1 ayat 27. Bentar, saya buka. Oh. Kejadian 1 ayat 27. Maka di sini maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar. Jadi sebagaimana Di sini Yesus nggak ya ada kalian itu Yesus. semua dari Di gambaran sini- Yesus yang adalah Di sini Allah. nggak ada Yesus, ini Allah. Kalau kamu bilang di situ tidak ada Yesus, kamu baca Yohanes 1 ayat 1. Baca. Baca. Ini yang- Baca. ini Ya kan baca, menciptakan baca Yesus. biar kamu tahu itu Yesus. Baca Yohanes 1 ayat 1. Baca. Coba tampilkan. Oke.
Firman itu Kenapa? bersama-sama dengan Allah. Nih, firman itu adalah Allah. Jadi, gambaran Yesus itu, itulah yang kita ambil. Coba Yohanes tunjukin. 1. Nih ya, dengar. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Itu Yesus itu adalah Allah. Mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Bersama-sama. adalah Allah. Firman itu bersama. Makanya di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Coba jelasin. diciptakannya arti manusia menurut gambarnya. Menurut Itu- gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan itu kan. Udah. Itu yang saya tanyakan I- bersama-sama. Kalau bersama-sama gimana? Jelasin kata bersama-sama. Allah dengan firman Allah itu bersama-sama menciptakan manusia. Itu kan ayatnya tadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya sudah. Apalagi yang mau kamu tanya? Gimana? Coba kamu baca sampai berikutnya itu tadi yang saya bacakan. Ya. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, nih begini ya. Saya buka nih. Bukalah. Nih Yohanes 20 ayat 17 di sini Yesus menyebut Kamu Yesus- dari Yesus Yohanes menyebut- 1 tiba-tiba ke 20 deh. Ya kan kamu aja loncat tadi. Kamu aja Nggak loncat. loncat. Karena Yohanes 1 itu korelasinya ke Kejadian 1. Oke. Kok Nah, loncatnya nggak loncat? di sini juga berhubungan dengan Yesus dengan Allah. Ada di sini nih. Yohanes 20 ayat 17. Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Bapakku kan masih di surga kepada Allahku dan Allahmu." Itu berapa toko di situ? 1. Dengar ini, Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya sendiri kan? Kamu punya Alkitab? Ini lagi baca. Oke, baca sekarang. Yohanes 10 ayat 30. Baca. Enggak, ini Yohanes 10 ayat Yohanes 30. 2 yang saya tanya. Iya. 20 ayat 17. Kan kamu nanya ada berapa di situ kan? Baca sekarang. Yohanes 10 ayat 30. Ini, Baca. Mbak, jawab ini ayat ini baru ke situ. Iya, jawabannya Yohanes 10 ayat 30. Bukanlah. Itu jawabannya dari pertanyaan. Ini yang saya tanyakan kata-kata Iya, di sini. jawabannya di Yohanes 10 ayat 30. Ya Kamu udah butuh jawab, jawaban masa kan? saya harus Baca. cari jawaban sendiri. Mbak yang Oh, itu jawab. jawabannya. Kan kamu nanya, berapa di situ? Di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, "Aku dan Bapa satu." Ya sudah. Itu jawabannya. Kamu nanya berapa kan? 1. Udah, toanya berisik banget lah. Itu jawaban. Serius, itu jawaban. Iya, yang Bukan. saya tanyakan di sini kata Yesus kepadanya. Nih, dengerin dulu, Mbak, sebentar. Kita santai. Yesus menyebut Bapa sebagai Allahnya sendiri, betul? Kan di sini kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Janganlah memegang aku janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Itu udah 2 toko di situ aja. Tetapi Oke. pergilah. Oke, kamu mau jawaban nggak? Mau. Oke, buka Yohanes 10 ayat 30. Dicoba, Mbak, dibuka, Mbak. Saya ini lagi buka biar Aku dan Bapa adalah satu. Udah, itu jawaban. Kamu bilang ada Bapa, ada Yesus. Iya, aku dan Bapa satu.
Terus kamu mau Iya, apa? yang saya tanyakan di sini. Ini ayat ini, jangan ayat ke yang lain dulu. Di sini dulu selesaikan. Loh, kamu ini nanya jawabannya dikasih ayat kok nggak mau. Nggak mau. Dikasih Di sini ayat nggak Yesus. mau. Yang Saya saya tanyakan jawab, ayat di sini. saya jawab. Ada berapa? Yesus. Ada 1. Mana dalilnya? Yohanes 10 ayat 30. Itu jawaban. Lu kamu minta jawaban. Saya nggak pakai improvisasi. Saya nggak ngejelasin aneh-aneh. Buka aja Yohanes Janganlah 10 ayat engkau 30. memegang aku. Janganlah engkau Silakan memegang turun. aku. Udah capek, udah dibilangin. Firman itu dengan Sang Bapa satu. Karena firman itu di dalamnya. Itu ayat. Mau kemanapun kau itu ayat. Serius. Nih gimana lagi gua bilangnya ya. Tapi ada Bapa. Iya, ada Bapa, ada Yesus. Ini loh. Saya nggak ngerubah nih. Aku dan Bapa adalah satu. Ini ayat. Ada Yesus, ada Bapa, adalah satu. Lah sudah. Kok cemana kamu ini? Dikasih jawaban nolak. Ya udah, serah kamu mau percaya enggak. Lo kok begini? Enggak mau tahu aku. Pokoknya kata Tuhan Yesus satu. Apa yang pula aku repot-repot ngomong kau. Udah lah dibawa aja lah. Toh kau pun berisik kali. Kayaknya gue bilang, kan pun berisik tau gak sih? Di room gue aja lo berisik tau. Bisa. Itu jawaban kok. Apa sih kalian ini? Nanti kalau dijelasin macam-macam kalian bilang mutar, kasih jawaban telak. Itu kayak gitu. Pula ngatur. Ah, udah dibilang jangan besarkan suaramu. Apa? Yang mau kalian tanyakan apa? Kok bisa, Bun? Apa? Apa? Makan. Mudah. Oke ya, teman-teman ya. Thank you semuanya. Thank you ya, yang udah tap-tap, yang udah ini. Kita tuh live udah lama banget ya. Udah berapa jam ini? Bentar. Udah 4 jam. Nanti kita live lagi ya. Thank you ya. Agak pening juga kepalaku. Pakai logika dong. Kita tuh selalu pakai logika. Host botol ya dah, lebih baik botol dah daripada berisik kayak lu. Serius. Ya, gue lebih suka dikatain botol daripada kayak lu. Sibuk banget cari pembenaran, dikasih jawaban nggak mau. Ya, yang penting gue nggak berisik 5 kali sehari. Oh wes lah ya. Thank you semuanya ya. Tuhan memberkati. Thank you Kak Ani, Cici Ani. Thank you semuanya.